Partai Gerindra resmi mendukung Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta di saat Partai Golkar masih belum memastikan Kang Emil untuk bertarung di Jakarta atau Jawa Barat. Lalu benarkah pengusungan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta untuk bersaing dengan Anies Baswedan? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara PKS M. Iqbal dan analis politik Adi Prayitno. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia akan segera bergabung. Mas Adi Pray dan juga Mas Iqbal, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Langsung ke Mas Adi. Mas Adi, apakah pencalonan Ridwan Kamil oleh Partai Gerindra ini lebih disebabkan karena PKS yang mencalonkan Anies Baswedan? Ya, saya kira political game, di mana partai-partai ini sebenarnya sedang melakukan beauty contest soal siapa nama-nama yang sedang disonding oleh publik soal kemungkinan mereka itu maju dalam pilgub. Tentu salah satunya Ridwan Kamil. Kalau kita membaca rekomendasi dari Golkar, per hari ini Ridwan Kamil itu kan penugasannya ada dua. Kemungkinan di Jawa Barat dan kemungkinan ada di Jakarta. Oleh karena itu, apakah Ridwan Kamil itu akan maju di Jakarta ataupun di Jawa Barat? Tentu sangat tergantung bagaimana keputusan elit nantinya, terutama elit Golkar. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau mau membaca politik secara realistis, Ridwan Kamil sebenarnya jauh lebih kuat, jauh lebih settle itu kalau maju dalam Pilgub Jawa Barat. Dari survei-survei yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu, Ridwan Kamil itu nyaris tak ada lawan yang relatif kompetitif ya, di mana elektabilitas dan popularitasnya bisa mendekati Ridwan Kamil. Bahasa saya, siapapun lawan Ridwan Kamil di Jawa Barat, rasa-rasanya sulit untuk memenangkan pertarungan. Oleh karena itu, kalau hanya berpikir berada di zona nyaman sebenarnya, Ridwan Kamil dan Golkar lebih baik memang memilih Ridwan Kamil untuk maju di Jawa Barat. Cuman kan yang menjadi tanda tanya itu apa sebenarnya urgensi Ridwan Kamil itu maju di Jakarta. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya. Betul bahwa Ridwan Kamil popularitas dan elektabilitasnya ini kan juga relatif kuat dan solid ya. Belakangan memang selalu menjadi spotlight soal kemungkinan akan maju di Jakarta. Tapi kalau bicara tentang Jakarta, ini memang tak ada ya lawan-lawan ataupun yang bisa dipastikan akan kuat secara signifikan karena akan muncul jagoan-jagoan yang saya kira secara popularitas dan elektabilitasnya juga muncul secara signifikan seperti Anies Baswedan. Nah, dan inilah sepertinya yang dihitung betul oleh Golkar. Makanya tadi Kang Aceh ketika ditanya soal RK, apakah maju di Jakarta ataupun di Jawa Barat, tentu sangat melihat bagaimana dinamika politik yang berkembang, terutama keputusan partai di level elit. Jadi variabelnya di situ, Mas. Tapi saya membaca dari jauh, jangan-jangan usulan Gerindra untuk memajukan Ridwan Kamil di Jakarta, ini semacam dalam tanda kutip ya, soal barter politik dalam tanda kutip, soal kalau kemudian RK maju di Jakarta, maka bukan tidak mungkin Gerindra misalnya mencoba untuk menyorongkan kader mereka untuk maju di Jawa Barat. Ini kan bagian dari political game yang sebenarnya sedang diinisiasi. Oleh karena itu, kalau saya membaca survei terutama di Jawa Barat, kalau Ridwan Kamil nggak maju, ada kader Gerindra yang relatif mulai muncul namanya secara signifikan, yaitu Pak Deddy Mulyadi, yang dulu notabene-nya adalah Golkar dan kemudian pindah ke Gerindra. Jadi ini yang saya kira ada irisan-irisan soal bagaimana kemungkinan Gerindra sebenarnya punya agenda untuk memajukan kader mereka di Jawa Barat ketika soal Jakarta ini yang sepertinya sedang dihitung betul oleh Golkar karena ada tiga nama yang kemudian belakangan kita sering dengar ya di internal Golkar. Pertama adalah memang Ridwan Kamil, yang kedua adalah Ahmad Zaki, yang ketiga Erwin Aksa. Tiga nama ini ya saya kira sedang jadi pembicaraan yang cukup serius ya di level Golkar. At the end of the day-nya soal apakah Ridwan Kamil di Jakarta ataupun di Jawa Barat, bagi saya tentu sangat tergantung bagaimana keputusan Golkar. Itu yang saya sebutkan, Mas. Apakah ini karena ada faktor Anies? Saya kira tidak sesederhana itu. Tapi yang jelas memang sepertinya koalisi Indonesia Maju itu butuh nama kuat, butuh nama solid, elektabilitas dan popularitasnya yang cukup tinggi, tentu untuk mengamankan Gubernur Jakarta. Supaya Gubernur Jakarta itu memiliki irisan dan iman politik yang sama dengan Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu, kalau Anies dapat tiket maju dari PKS misalnya, apalagi didukung oleh PDIP, mungkin juga Nasdem yang beberapa waktu yang lalu juga tertarik, ini bukan tidak mungkin Jakarta itu menjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Dalam konteks itulah sepertinya partai-partai koalisi pendukung Prabowo dan Gibran butuh nama besar seperti Ridwan Kamil untuk head to head dengan
apa namanya Pak Anies Baswedan. Meski ya kita tidak pernah tahu apakah akan ada partai politik yang secara serius untuk mengusung Anies Baswedan. Sangat menarik untuk kita tunggu Ya, bagaimana dinamika politik ke depannya. ya. Mas Iqbal, tanggapan dari PKS bagaimana? Apakah Ridwan Kamil lawan seimbang Anies Baswedan? Mas Iqbal? Ya, saya kira ini bagus sekali buat demokrasi kita ya, sehingga nanti ujian bagi kita ini semakin kuat. Kalau Mas Anies menang, tentu saja ini akan menunjukkan bahwa dia memang masih partai rakyat. Tapi kalau kalah, tentu saja ini juga menjadi salah satu indikator bahwa memang kita sudah berubah. Tapi bagi kami, kualitas demokrasi itu juga memang diukur dari kualitas calon tersebut. Untuk itu, siapapun yang maju pada pilkada, kalau pemilihan gubernur adalah hak setiap orang, termasuk juga partai politik. Jadi kami tentu saja menyambut baik siapa saja yang maju, siapa saja yang asal memenuhi syarat, tidak melanggar etika, dan tentu saja yang terpenting adalah memenuhi syarat dari dukungan partai politik. Kehadiran Pak RK tentu saja membuat Jakarta ini semakin seksi. Ya, karena apa? Karena masalah Jakarta ini memang perlu diberikan kepada orang-orang yang mengetahui Jakarta, belum Jakarta, dan memiliki pengalaman serta kompetensi. Jadi kami melihat bahwa semakin hari peta politik Jakarta ini semakin dinamis. Dan tentu saja ini menjadi salah satu indikator bahwa memang kehadiran Mas di Jakarta ini juga mungkin menjadi salah satu yang membuat Jakarta ini semakin diminati banyak. Yang masih menjadi pertanyaan Mas Iqbal, kesediaan dari Anies Baswedan sendiri seperti apa? Apakah Mas Anies mau begitu maju di DKI Jakarta kembali? Ya, saya kira itu tergantung dari beliau, tetapi jelas dari komunikasi lakukan, saya kira PKS memang memberikan ruang ya, direkomendasikan oleh DPW PKS bahwa DPW PKS Jakarta sudah mengajukan nama Anies Baswedan. Walaupun itu belum diputuskan secara resmi oleh DPP karena yang memperkenalkan DPP sedang dikaji dan dipertimbangkan. Begitu kami berharap dengan kehadiran para petarung politik di Jakarta ini yang berkualitas, yang sehat, tentu saja menjadi Jakarta ke depan akan memiliki pemimpin yang tentu saja memiliki ruang rekam jejak yang cukup teruji. Oke. Mas Adi, menurut Anda sendiri kenapa Partai Golkar belum percaya diri begitu untuk langsung menempatkan Ridwan Kamil di DKI Jakarta? Ya, saya kira Golkar itu sedang berhitung betul plus dan minus kalau Ridwan Kamil di Jakarta ya. Karena kalau Ridwan Kamil di Jakarta, pastinya Golkar akan kehilangan figur kunci, figur sentral yang akan kuat di Jawa Barat. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau mau cari aman, Ridwan Kamil cukup diusung di Jawa Barat oleh Golkar dan relatifly akan mudah sebenarnya untuk memenangkan pertarungan. Nah, kenapa di Jakarta? Kalau saya melihat secara umum, Golkar memang dalam setiap pilgub itu belum pernah misalnya punya momentum politik ya, di mana ada kader terbaik mereka diusung dan relatif kompetitif memenangkan pertarungan. Kebetulan di Pilkada serentak di 2024 ini, nama Ridwan Kamil kuat di 2 provinsi, yaitu di Jakarta dan di Jawa Barat. Jadi dalam konteks inilah yang saya sebut bahwa Golkar sebenarnya sedang men-tracking betul apa kira-kira yang kemudian membuat keuntungan secara politik kalau Ridwan Kamil itu ada di Jakarta dan kira-kira siapa pelapis yang akan menggantikan di Jawa Barat. Ini sepertinya yang sedang dihitung betul. Jangan sampai misalnya Ridwan Kamil ke Jakarta tapi kemudian di Jawa Barat tidak ada gantinya. Sementara di Jakarta tak ada jaminan apapun bahwa Ridwan Kamil misalnya akan memenangkan pertarungan. Apalagi misalnya yang muncul itu adalah nama-nama besar seperti Anies Baswedan. Yang saya kira memang sedang bagaimana Golkar mengkalkulasi apa yang kira-kira paling urgen bagi mereka secara kalkulatif politik untuk memenangkan di Jakarta. Tapi overall bagi saya ini akan turut menentukan bagaimana dinamika politik ke depan. Mas Adi, apakah Ridwan Kamil bisa menjadi sosok yang menarik parpol pengusung lainnya? Nah, kalau melihat kecenderungan rata-rata umum per hari ini, ya saya kira memang Ridwan Kamil menjadi salah satu magnet politik elektoral Jakarta ya, karena memang partai-partai ini kan sebenarnya berdasarkan survei-survei. Setahu saya, selain Anies yang kuat di Jakarta itu adalah harus diakui Ridwan Kamil. Nama-nama lain seperti Ahok ataupun Risma, kemudian Andika Perkasa,
termasuk Kaisang itu kan belum muncul secara signifikan. Di pertandingan pilkada yang hanya menyisakan 6 bulan, tentu nama-nama yang tidak pernah muncul signifikan ini sangat beresiko sebenarnya kalau kemudian bertanding di Jakarta, di wilayah yang sebenarnya selalu melahirkan kejutan-kejutan yang signifikan. Oleh karena itu bagi saya tak mengherankan kalau kemudian nama RK itu per hari ini sekalipun diputuskan secara resmi di Golkar, apakah di Jakarta ataupun di Jawa Barat, sudah mulai muncul Gerindra yang kemudian memberikan rekomendasi untuk memajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Ya, ini yang saya kira bahwa Ridwan Kamil ini barang bagus, maju di Jakarta juga banyak partai yang melirik, maju di Jawa Barat juga banyak partai yang akan mengusungnya. Ini yang sepertinya membuat Golkar sedang berhitung betul apa kira-kira keuntungan dan kerugiannya kalau kemudian mengusung Ridwan Kamil di Jakarta atau tetap memilih untuk di Jawa Barat. Dalam waktu tersisa sampai bulan Agustus pendaftaran, saya kira Golkar akan berpikir secara rasional. Di samping misalnya Golkar itu tentu ingin punya momentum, punya jagoan yang kuat untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Per hari ini jawaban untuk bagaimana Golkar relatif kompetitif adalah Ridwan Kamil. Cuman problemnya kalau Ridwan Kamil di Jakarta, kira-kira siapa penggantinya yang relatif kuat dan sepadan untuk dimajukan di Jawa Barat? Ini yang menurut saya, Mas, bagaimana hitung-hitungan untung dan ruginya sedang dikalkulasi betul oleh Golkar. Meski per hari ini partai pemenang Pilpres ya Gerindra sudah memberikan sinyal kuat untuk mendukung Ridwan Kamil. Tapi Golkar tentu sebagai partai politik yang cukup berpengalaman, partai politik yang cukup lama bertanding dalam Pileg dan Pilpres termasuk Pilkada, tentu tidak akan buru-buru untuk memutuskan apakah Ridwan Kamil di Jakarta ataukah di Jawa Barat. Saya kira di situ poin saya. Oke, kapan resminya kemudian Partai Golkar akan mengumumkan secara resmi siapa kemudian calonnya akan diusung di daerah khusus Jakarta ke depan? Kita akan tanyakan nanti kepada Bang Doli Kurnia usai jeda. Kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, sudah bergabung juga bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Selamat malam. Ya, Bang Doli, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Bang Doli, tadi sebelum jeda, Mas Adi mengatakan bahwa ini ada strategi politik yang sedang dimainkan oleh Partai Gerindra. Ada barter politik begitu. RK dicalonkan di daerah khusus Jakarta supaya kemudian Deddy Mulyadi bisa masuk di Jawa Barat begitu, yang merupakan kader Gerindra saat ini, dulunya adalah kader Golkar. Tanggapan Anda, Bang Doli? Ya, tentu posisi Golkar ya, kita menghitung semua seluruh daerah di Indonesia ya, termasuk Jawa Barat dan DKI. Nah, kita juga punya keputusan sendiri dengan perhitungan sendiri gitu. Tetapi juga kami sadar dan kemudian sudah memang ada kesepahaman ya, karena memang Pilpres dan Pilegnya ini berdekatan dengan Pilkada, tentu chemistry ya, teman-teman partai politik yang tergabung dengan koalisi di Pilpres kemarin itu juga akan menjadi satu variabel juga. Makanya kami sudah ada kesepahaman di Koalisi Indonesia Maju untuk membahas bukan hanya DKI dan Jakarta, Jawa Barat, tetapi juga di seluruh Indonesia. Sebisa mungkin kita membicarakannya di awal-awal secara bersama. Walaupun kemudian kami juga sadar semuanya bahwa konstelasi atau konfigurasi politik di nasional itu belum tentu bisa dijiplak bulat-bulat ke daerah ya. Karena jangankan bicara tentang soal dinamika, soal nilai dan segala macam, ada kearifan lokal masing-masing. Dari segi hasil pemilunya saja juga beragam. Ya, belum tentu kita bisa menang secara nasional di daerah itu juga menang Pilpres maupun Pilegnya. Nah, tapi yang perlu dicatat adalah Golkar mempertimbangkan mencalonkan seseorang yang di satu daerah itu pertama kali tentu kan kita berhitung apakah orang ini punya kemampuan ya untuk memimpin daerah itu secara baik. Itu yang saya kira penting. Nah, kami kan menilai bahwa saudara Ridwan Kamil ini cukup berhasil ya selama memimpin Jawa Barat dan masih ada program-program yang memang harus dituntaskan yang itu ditunggu oleh rakyat Jawa Barat. Nah, jadi kami menilai bahwa mungkin lebih dibutuhkan ya Ridwan Kamil di Jawa Barat dibandingkan dengan sementara ini ya di DKI Jakarta yang kita juga belum tahu petanya siapa yang akan dicalonkan atau kompetitornya siapa dan seterusnya gitu. Nah, kemudian yang kedua tentu nggak bisa dinafikan
soal kepentingan masing-masing partai politik ya. Tetapi ini pertimbangan yang nomor 2 setelah yang nomor 1 tadi. Nah, kami juga berhitung mungkin lebih besar benefitnya secara politik kalau Ridwan Kamil itu maju di Jawa Barat dibandingkan dengan di daerah khusus Jakarta. Nah, yang ketiga adalah ya peluang untuk menang ya. Kan kita menentukan calon-calon kepala daerah ini itu kan dicalonkan dalam kompetisi untuk menang. Kita nggak mau untuk apa berkompetisi untuk kalah. Nah, ini juga variabel yang harus menjadi pertimbangan baik partai politik yang mengusung seorang kepala daerah maupun juga gabungan partai politik. Saya kira juga partai-partai politik yang lain kalau bergabung dengan partai politik mana termasuk gabung dengan partai Golkar, ya tujuannya adalah untuk memenangkan kompetisi. Jadi saya kira posisi Golkar seperti itu, Mas. Ya, Bang Doli, kan RK atau menang katanya kalau di Jawa Barat. Kenapa kemudian tidak langsung saja mengumumkan RK di Jawa Barat? Kenapa perlu mempertimbangkan begitu RK bisa ditempatkan di daerah khusus Jakarta? Iya, kami kan dari awal sudah berkomunikasi dengan Ridwan Kamil ya. Nah, menempatkan saudara Ridwan Kamil itu antara di Jawa Barat dengan di Jakarta itu juga pembicaraan yang sejak jauh hari kita bicarakan antara Ridwan Kamil dengan Golkar ya. Memang saudara Ridwan Kamil pernah menyampaikan dia juga membuka peluang apabila ditugaskan oleh Partai Golkar di Jakarta. Jadi saudara Ridwan Kamil bersedia juga kalau memang ditugaskan untuk berkompetisi dan kemudian memimpin Jakarta. Ya. Makanya kemarin kita kasih surat tugas untuk 2 ya. Nah, tapi sekali lagi kan kita akan lihat perkembangan dan memang betul. Saya kira belum perlu terlalu buru-buru gitu ya. Waktunya masih cukup kita untuk berhitung ya dari segi yang tadi yang saya katakan itu. Ini kan masih di awal bulan Juni, pendaftarannya aja masih akhir Agustus, jadi masih ada sekitar 1 bulan 2 bulan ya. Kita akan terus mengelaborasi, mencermati dan mempelajari dinamika yang terjadi antara Jakarta dan Jawa Barat. Ya, Mas Adi, menurut Anda faktor penentu dalam membuat keputusan siapa ditempatkan di mana itu ada di mana sih sebetulnya? Ya tentu keuntungan secara politik. Kalau saya membaca kecenderungan rata-rata secara umum, tentu Golkar itu ingin mengusung kader terbaiknya di Jakarta dan di Jawa Barat, dan keduanya relatifly diprediksi akan memenangkan pertarungan. Jadi ini yang sedang dikalkulasi betul. Ini yang kemudian membuat kenapa sepertinya Golkar tidak terlampau buru-buru mengumumkan apakah Ridwan Kamil itu di Jakarta ataupun Jawa Barat. Intinya semua kader-kader yang diminta untuk bekerja ini kan semacam beauty contest supaya mereka semua itu memaksimalkan kerja-kerja politiknya, meningkatkan popularitas dan elektabilitas, sehingga partai itu kan punya menu politik soal kemungkinan siapa yang akan diusung di wilayah tertentu, termasuk di Jakarta dan di Jawa Barat. Ingat Mas, setahu saya di Jakarta itu kan bukan hanya Ridwan Kamil, tadi sudah saya sebutkan di situ. Ada Zaki Iskandar dan ada juga Erwin Aksa yang sering-sering disebut. 2 orang ini tentu saja adalah tokoh yang relatifly punya penetrasi dan juga melakukan kerja-kerja politik. Kalau kemudian di sisa waktu 2 bulan dan 3 bulan ini misalnya popularitas dan elektabilitas Zaki dan Erwin Aksa juga kuat, juga solid, relatif kompetitif, bukan tidak mungkin Golkar akan segera mengumumkan bahwa Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat dan di Jakarta mungkin akan mengumumkan nama lain, mungkin Zaki ataupun ya Pak Erwin Aksa. Ini yang saya kira sangat tergantung bagaimana apakah kader Golkar yang untuk melakukan kerja-kerja politik itu dia mendapatkan tempat di hati para pemilih ya di Jakarta dan di Jawa Barat khususnya. Jadi memang dalam waktu 2 bulan ini pastinya akan segera terjadi, apalagi misalnya belakangan ini banyak sekali. Kalau saya membaca sehari 2 hari ini, memang Gerindra terlihat sangat agresif manuvernya. Sebelumnya memunculkan nama Budi Juandono dengan Kaisang. Setelah itu kemudian Budi membantah dan lebih tegak lurus misalnya untuk terus mengabdi di parlemen. Setelah itu kemudian muncul Ridwan Kamil. Jangan-jangan karena Golkar misalnya tidak mengiyakan ataupun tidak menolak usulan itu, jangan-jangan Gerindra juga akan memunculkan nama lain, Mas. Jadi bagi saya hitungan politik kita itu dalam beberapa detik, dalam beberapa hari juga sangat mungkin akan berubah. Tapi saya melihat dari jauh. Ada kecenderungan memang ketika Gerindra menyodorkan nama Ridwan Kamil di Jakarta,
saya kok menduga bahwa sebenarnya Gerindra itu punya intensi untuk memajukan kader mereka, Pak Deddy Mulyadi yang dulu kader Golkar untuk maju di Jawa Barat dan tentu berharap Oke, juga baik. mendukung nantinya. Ini sepertinya Ya. sedang dibicarakan betul bagaimana dinamisasi untung dan rugi dan kira-kira apa yang kemudian rasional bisa dikomunikasikan Ya, antar semua masih serba mungkin ya. Saya terakhir kepada Mas Iqbal nih, masih berbicara mengenai kemungkinan. Mas Iqbal, kalau nih misalnya Anies Baswedan mengatakan tidak mau maju, tidak bersedia untuk dicalonkan maju di daerah khusus Jakarta, RK sosok yang menarik tidak buat PKS? Ya saya kira dalam politik segala kemungkinan terjadi ya, tetapi kami juga menggunakan scientific approach dalam menentukan. Baik itu survei, kajian, FDB, termasuk juga bagaimana mendengar aspirasi para tokoh, para kader dan simpatisan. Tapi kami melihat bahwa yang kita lihat kenapa Jakarta ini mendeteksi, karena memang untuk bertarung di Jakarta ini memerlukan partai politik yang solid. PKS hari ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta tentu saja tidak akan menyia-nyiakan peluang ini karena sebagai ketua DPRD nanti adalah PKS. Dan saat ini PKS menguasai mayoritas kursi DPRD di Jakarta. Jadi bagi kami adalah pertempuran pileg 2024 kemarin adalah akan menjadi salah satu momen penting juga bagi pilkada tahun ini. Jadi kehadiran Mas Anies saya kira yang membuat para jagoan-jagoan akan bertarung di Jakarta. Oke, baik, kita akan tunggu nanti pengumuman resmi seperti apa. Terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mas Adi dan juga Bang Doli telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.